ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari terbaik di dalam kehidupan dunia insyaallah ta'ala akan segera mendatangi kita. Di depan kita berbagai kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan akan datang kepada kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dari hari-hari yang disebutkan di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim akan keutamaan dan keagungannya. Itulah hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengannya, wal fajri wa layalin ashrin, demi waktu subuh dan demi malam-malam yang 10. Dan sepakat para ulama ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan malam 10 adalah hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana mereka juga menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum fi ayyam wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Agar supaya mereka menyaksikan dari berbagai kemanfaatan di musim haji itu, dan supaya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah dimaklumi. Hari-hari yang telah dimaklumi dalam penafsiran Ibnu Abbas dan selainnya adalah hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena itu ini adalah anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, hendaknya dimasukkan di dalam sanubari setiap muslim dan muslimah, dan dia hendaknya mengetahui sangat besar karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan lafaz hadits yang saya bacakan dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Qalu ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Tidak ada hari-hari dari hari-hari kehidupan yang amalan salih di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak pula amalan saleh di hari-hari itu dikalahkan oleh jihad fi sabilillah. Maka Rasulullah menjawab, iya,
tidak pula dikalahkan oleh jihad fi sabilillah, kecuali seorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun darinya. Maksudnya bahwa keutamaan dan amalan salih di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah tidak bisa ditandingi oleh amalan apapun termasuk jihad fi sabilillah, kecuali kalau jihad itu adalah jihad yang membawa kesyahidan untuk pemiliknya. Dia keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia mati syahid, tidak kembali lagi kepada keluarganya, barulah itu lebih utama. Maka hadits yang agung ini menunjukkan akan keutamaan dan kebesaran hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan di dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zama indallahi wala ahabba ilaihi min hadhihi al-ayyam al-ashar fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-tahmid wat-takbir." Tidak ada hari-hari dari hari-hari kehidupan yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka hendaknya kalian memperbanyak dari tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, tasbih, membaca subhanallah, dan bertakbir, membaca Allahu Akbar. Maka ini adalah hari-hari disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari-hari yang terbesar, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud serta An-Nasai dalam As-Sunanul Kubra dari Abdullah bin Qurat radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi yaumun nahr, thumma yaumul qar." Sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah, sesungguhnya hari yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Nahr, yaitu hari tanggal 10, hari berkurban. Kemudian yaumul qar, kemudian hari menetapnya jemaah haji di Mina, yaitu hari ke-11 dari bulan Dzulhijjah. Maka ini secara berurut disebut oleh Nabi sebagai hari yang paling agung, hari yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa dia adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi taala. Dia adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala tatkala kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjumpai hari-hari yang agung, akan mendatangi masa-masa yang sangat mulia, sangat besar dan sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hendaknya kita menghargai hari-hari ini, mempersiapkan diri untuknya, mensyukuri nikmat Allah dan menyambut hari-hari tersebut dengan keadaan yang paling indahnya, dengan semangat yang paling besarnya, dengan memanfaatkan peluang dan kesempatan yang paling indahnya. Para ulama menyebutkan kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah disebut hari-hari yang terbaik, karena di hari-hari tersebut terkumpul berbagai amalan kebaikan, berbagai ketaatan yang tidak terkumpul di tempat-tempat yang lainnya. Berkumpul di dalamnya berbagai kebaikan dan ketaatan tidak terkumpul di tempat-tempat lainnya. Karena itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ada syariat seseorang memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil dan tahmid. Dia memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Karena itulah disyariatkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ada takbir, takbir yang bersifat muqayyad dan ada takbir yang bersifat mutlak. Disyariatkan seorang memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil di tengah keluarganya, pada dirinya, sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Umar. Ya, dan ini tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka dari para sahabat. Mereka bertakbir di pasar-pasar dan diikuti oleh manusia. Demikian pula telah datang dari sejumlah sahabat. Mereka bertakbir selepas salat 5 waktu. Mereka bertakbir selepas salat 5 waktu. Maka
ini mereka lakukan semuanya dalam rangka menghidupkan hari-hari yang agung itu. Dan itu adalah hal yang disunnahkan, dikerjakan oleh para sahabat. Dan tidak ada yang menyelisihi mereka di dalam hal ini. Dan masuk ke dalam umuman konteks akan anjuran untuk memperbanyak dari bertahlil, bertahmid, dan bertakbir di hari-hari yang agung ini. Kemudian di hari-hari ini terdapat syariat untuk memperbanyak doa. Dan doa adalah ibadah yang agung. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Sebaik-baik yang aku ucapkan sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam sebuah riwayat yang hasan dari seluruh jalan-jalannya dengan lafaz khairud du'a, du'a'u Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Kemudian disebutkan doa ini bahwa Nabi mengucapkan, yang diucapkan oleh para Nabi dan para Rasul adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian di hari-hari ini disyariatkan berpuasa, dan puasa adalah amalan yang agung. Disyariatkan puasa karena itu telah syah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Abu Daud dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di beberapa hari, di antaranya wa tis'an min Dzulhijjah. Beliau berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Beliau berpuasa di 9 hari bulan Dzulhijjah. Karena puasa itu tidak dibolehkan di hari ke-10. Hari ke-10 bertepatan dengan hari Id. Dan juga tidak disyariatkan berpuasa di hari-hari tasyrik. Karena Nabi SAW bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum. Akhiyangu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hari pertama hingga hari ke-9 disyariatkan untuk berpuasa. Bukan di hari ke-9 saja. Walaupun hari ke-9 adalah hari Arafah, dia adalah hari yang paling dianjurkannya untuk berpuasa. Sebab di hari Arafah ini siapa yang berpuasa maka akan digugurkan untuknya dosanya yang telah lalu dan yang tersisa dari tahunnya ke akhir dari tahunnya. Maka ini adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara ibadah yang sangat agung di hari-hari yang mulia ini adalah seorang hamba berkurban. Seorang hamba menyembelih dari hewan kurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sela-sela syariat yang agung ini disebutkan berbagai hikmah dan disebutkan berbagai pokok-pokok ibadah. Di antaranya adalah pengagungan dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Kita perlu mempertanyakan di mana ketakwaan dan perlu memeriksa di mana ketakwaan di dalam hati. Menyambut hari-hari yang sangat agung, hari-hari yang paling mulia di atas muka bumi ini, hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah dan hari-hari yang berlanjut hingga hari tasyrik. Maka pengagungan terhadap hari-hari itu, beribadah di dalamnya, menyembelih karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini semuanya adalah dari bentuk mengagungkan dan membesarkan simbol Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah ciri ketakwaan di dalam hati. Ciri ketakwaan di dalam hati. Dan juga ini adalah lambang tauhid dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada syirikat baginya. Demikianlah aku diperintah dan saya adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyembelihan adalah salah satu dari ibadah
yang disebutkan khusus untuk dituluskan, dimurnikan untuk Allah, tidak ada syirikat baginya. Karena simbol yang paling pokok, yang paling besarnya di hari yang mulia ini adalah seorang hamba memurnikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Maka Rabb kalian adalah Rabb yang maha satu. Setelah disebutkan bahwa setiap umat dijadikan untuk mereka manasik, mansak yang mereka beribadah dengannya, menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah dimaklumi dan mereka mensyukuri dari rezeki dan nikmat Allah, maka dikatakan bahwa ilah kalian yang kalian ibadahi adalah sembahan yang maha satu, maka kepadanya lah kalian berislam. Maka ini dari nilai-nilai tauhid yang hendaknya ditampakkan, diagungkan dan dibesarkan di hari-hari tersebut. Seorang hamba memperbaiki dari keadaan dirinya, dia selalu memeriksa dari keikhlasannya, selalu memeriksa dari ketulusan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memeriksa dari tauhidnya sejauh mana dia telah melengkapi dari dasar-dasar dan kewajibannya, menyempurnakan, melengkapi dari dasar-dasar dan rukunnya, menyempurnakan dari kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Dan seluruh hal ini adalah hal yang selalu diingatkan di dalam syariat, berlaku di seluruh hari-hari kehidupan. Hanya saja di hari-hari yang agung ini ditekankan dan diingatkan karena ini adalah pokok dari tujuan penciptaan manusia di atas muka bumi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian pula di hari-hari yang agung ini, ketika diterangkan tentang hewan kurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika sakharnaha lakum wa la'allakum tashkurun." Demikianlah kami tundukkan hewan-hewan kurban itu untuk kalian supaya kalian itu bersyukur. Maka seorang menampakkan dari kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesyukurannya terhadap karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia menghargai dari hari-hari kehidupan yang Allah persilih gantikan di tengah manusia. Dia menghargai dari karunia dan nikmat kehidupan yang Allah berikan. Dia syukuri dari umur yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan dengannya, sehingga dia memakmurkannya di atas ketaatan, selalu memenuhinya di atas kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hari-hari yang terbaik dan teragung di dalam kehidupan, hendaknya selalu diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Kemudian di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini ada ibadah haji, ibadah yang sangat agung dari rukun Islam yang sangat besar, rukun Islam yang keempat, yang terdapat di dalamnya berbagai ibadah yang besar, terdapat di dalamnya berbagai syariat yang agung. Dan di dalam hari-hari tasyrik ini pula ada Idul Adha, dan di hari-hari tasyrik ini pula terdapat berbagai ibadah-ibadah yang disyariatkan. Maka ini adalah kesempatan dan peluang, hendaknya kita gunakan dengan baik dan tidak kita telantarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari hukum yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, siapa yang ingin berkurban, maka begitu memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sebagaimana di dalam hadits Ummu Salamah riwayat Al-Bukhari, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, ingin berudhiyah, maka hendaknya dia menahan, tidak menyentuh rambut dan kuku-kukunya. Maksudnya tidak boleh dia memotong rambut dan menggunting kukunya. Dan di dalam riwayat yang lain, idza dakhalatil ashru
wa arada ahadukum ay yudhhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Apabila telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka tidak boleh dia menyentuh sesuatu apapun dari kulit dan rambutnya. Maka siapa yang ingin berkurban, dia yang ingin berkurban, sekedar dia niat walaupun dia belum membeli hewan kurban, begitu masuk di bulan Dzulhijjah hendaknya dia menahan, tidak menggunting kuku, memotong rambut. Kalau ada kulit melepuh tidak dia lepas, tidak dia cabut. Iya. Dan ini berlaku bagi orang yang berkurban. Adapun bagi istri dan anak-anak yang ikut bersama suami, hukum ini tidak mencakup mereka. Dan ini dari ketentuan yang sangat indah di dalam agama kita, memberikan kepada kita makna penghambaan. Bagaimana seorang hamba di hari-hari yang mulia ini, dia membiasakan dirinya untuk menjalankan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Sehingga apabila dia keluar dari hari-hari yang agung ini, jiwanya telah terdidik dengan sebuah akhlak yang mulia, terbiasa di dalam menjalankan perintah dan terbiasa di dalam meninggalkan apa yang dilarang. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari kehidupan terdapat di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari-hari itu berlalu. Tahun kemarin kita mendapati hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah, kemudian berlalu. Datang setelah itu bulan Muharram. Setelah itu berlalu hari-hari kehidupan, masuk bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Dan tidak berapa lama lagi kita akan mendapati hari-hari di bulan Dzulhijjah. Itulah hari-hari kehidupan ini. Harus kita mengambil pelajaran di dalamnya. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah membolak-balikkan siang dan malam. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada ibrah, pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan siang dan malam bersilih ganti bagi siapa yang hendak mengingat dan bagi siapa yang hendak bersyukur. Maka hendaknya waktu-waktu yang baik ini selalu mengingatkan kita akan hari-hari kehidupan. Dan pada hadits-hadits yang telah saya bacakan tentang keutamaan hari-hari pertama bulan Dzulhijjah, keagungan dan kebesarannya, hendaknya selalu kita mengingat bahwa dunia ini tidak ada nilai dan tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berharga adalah amalan salih, yang berharga adalah ketaatan, dan yang berharga adalah seorang hamba memanfaatkan dari umur dan kehidupannya menjadi catatan dan amalan kebaikannya untuk dia bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kaidah kehidupan yang selalu diulangi di dalam persilih gantian hari-hari kehidupan, dan syariat di dalam lembaran-lembarannya mengingatkan dan menerangkan akan hal ini. Karena itulah hendaknya selalu diingat oleh seorang hamba dan selalu diperhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita di atas kebaikan dengan husnul khatimah dan selalu menjaga kita semua di atas ketaatan. Sebagaimana saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Dermawan lagi Maha Pemurah, semoga kita semua selalu Dia jaga di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Tsumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi. Faqala jalla min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wardallahumma an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anna ma'akum bifadlika wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'ad din وأذل الشرك والمشركين ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.